wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua, nama saya Reda Adiansa. Saya akan mencoba memperkenalkan dari kelompok-kelompok kami. Yang pertama anggotanya ada Saya dari Ari Wibowo. Saya Sonika Arisma. Saya Rani Rahmania. Saya Sri Mulyani. di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang ekonomi dan politik. Yang pertama, pengertian ekonomi akan coba saya jelaskan. Berkenaan dengan ekonomi, Brown dan Brown pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui pranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya. Menurut pakar Gerardo T. Sichat dan H.W. Arnott pada tahun 1991 mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengaji bagaimana orang per orang dan kelompok masyarakat menentukan pilihan. Dari tiga batasan ilmu ekonomi tadi dapat ditarik garis persamaan, yaitu bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materinya. Pembahasan selanjutnya akan coba dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Silakan. Oke, saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Reda, yaitu koperasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam upaya memantapkan ekonomi keluarga. Berdasarkan undang-undang tersebut, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, berdasarkan tulisan Bapak Koperasi Indonesia Dr. Muhammad Hatta pada Hari Koperasi ke-1 tanggal 12 Juli 1951 memberikan definisi koperasi adalah bangun organisasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dari tiga batasan tadi dapat ditarik garis bersamaan, yaitu bahwa koperasi adalah kegiatan ekonomi bersama dari para anggotanya berasaskan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rani. Ya, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang politik. Secara singkat, Mildred Carter mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori kiat dan praktik pemerintah. Sedangkan Brown and Brown mengemukakan bahwa ilmu politik adalah proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan Ossip mengemukakan dalam buku Fundamental of Political Science adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang mempengaruhi negara lain. Dari sini definisi ilmu politik dapat ditarik kesimpulan, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara melakukan tugasnya, mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tugas tersebut, mempelajari kekuasaan sebagai penyelenggara negara, mempelajari kekuasaan memerintah negara. Dalam definisi tersebut terdapat konsep-konsep kekuasaan negara, pemerintahan, sifat dan tujuan negara. Dengan demikian, dalam konsep ilmu politik tidak terpisahkan konsep-konsep dasar negara dan pemerintahan. Selanjutnya, pemerintahan akan dijelaskan oleh
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pemerintahan. Yang pertama menurut Brown and Brown 1980 304. Pemerintahan adalah semua aparat dan proses yang melaksanakan penyelenggaraan aktivitas negara. Sedangkan menurut Charles J. Bushnell dalam kurung Fairchild ILP 1982 132, pemerintahan adalah organisasi penjelmaan suatu negara. Pemerintahan adalah negara. Dalam penampilan praktisnya, pemerintahan sebagai suatu proses merupakan pelaksanaan fungsi negara dalam segala aspeknya. Dari dua acuan tentang pemerintahan, jelas yang dimaksud dengan pemerintahan itu tidak lazim adalah penyelenggaraan pelaksanaan kerja secara operasional suatu negara. Dengan kata lain, pemerintahan itu adalah aparat pelaksana negara. Oleh karena itu, tentu saja menyangkut tugas dan fungsi aparat serta instansi yang menyelenggarakan pekerjaan yang menjadi bahan kewajiban negara. Negara dengan pemerintahnya melekat satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita. Setelah penjelasan dari ekonomi dan kooperasi serta politik dan pemerintah sudah dijelaskan, saya di sini ingin mencoba membahas tentang konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Konsep dasar ekonomi dan kooperasi yaitu seperti kalangan sumber daya. Sumber daya kan terbagi menjadi air, gunung, atau seperti minyak tanah, minyak bumi. Dan keterbatasan sumber daya karena banyaknya penduduk. Karena banyaknya penduduk dalam suatu negara, maka sumber daya itu terbatas. Ada konsumsi, produksi, distribusi. Konsumsi yaitu pemakai, produksi yaitu yang memproduksi barang, distribusi yaitu menyalur. Yang penawaran penciptaan, ada pun kooperasi. Kooperasi itu menyatakan tentang kekeluargaan, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, sumber daya alternatif, sumber daya terbarukan, sumber daya tak terbarukan, modal. Yang dimaksud dengan modal adalah suatu penanaman yang disediakan dulu sebelum adanya usaha. Tenaga kerja yaitu berbentuk atau orang-orang yang bekerja dalam suatu kooperasi tersebut. Terus kebutuhan ada surplus minus keseimbangan dan efisien produktif. Dan saya akan membahas tentang konsep dasar politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan konsep dasarnya meliputi dengan kekuasaan. Negara terbagi menjadi tiga. Tidak ada negara jika tidak ada wilayah, penduduk, dan pemerintah. Undang-undang sebagai suatu konsep dasar berdirinya suatu negara. Kabinet yaitu yang membantu pemerintah bertugas dalam suatu negara. Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang. Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, kepemimpinan, demokrasi. Wilayah itu suatu daerah, kedatangan kedatangan rakyat, otoriter yang menganut lebih dari tiga republik itu monarki itu satu, sedangkan republik itu Republik Indonesia asas besar Indonesia. Terima kasih. Ya, sekian itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.